Pernah nyangka jadi menteri nggak sih, Bang? Mi, menteri, Mi. Gimana? Kita dulu bercita-cita masuk sarjana aja kan setengah mati. Oh, udah mewah banget. Iya Kan? Saya tuh cita-cita dulu eselon 3 itu udah mewah tuh, Man. Keluargaku miskin semua, Man. Nggak ada yang jabatan itu. Waktu psikotes kan kita dipaksa nulis kan? Betul. Cita-citanya apa? Kau apa nulis? Saya nulis direktur stan, Pak. Saya memerlukan hampir 400 episode baru berani mengundang. Ini teman saya paling hebat. Pernah jadi menteri, temanku banyak yang jadi menteri, tapi ini beda. Karena menteri satu ini saya pernah lihat waktu dia susah. Sudirman Said, tamu saya sekarang. Man, kita manggil itu nama, jadi nggak terbiasa manggil bapak atau mas lah. Jadi cerita dong. Terima kasih nih diundang. Iyalah. Mungkin orang-orang pengen bayar kali kalau. Oh iya memang. Supaya diundang. Ya, kalau ini aku traktir lah nanti. Jadi Sudirman Said ini adalah teman saya seperjuangan waktu di STAN. Ya, tahun 81 kami diterima di satu kelas. Jadi ini teman-teman belajar. Jadi bukan satu angkatan, bukan satu sekolah. Satu teman belajar. Dan dia dulu sering tidur di rumahku. Jadi saya ini udah susah. Tahu kan kalau Helmi susah. Jadi ada saingan saya hidupnya lebih susah dari saya. Sudirman Said. Jadi kita ingat tuh, Mi. Yeah. Kalau pulang dari belajar itu kan kos di Cibolan tuh dekat. Cibolan 1 nomor 14 ya. Jadi numpang makannya di tempat Helmi nih. Oh ya. Numpang makan, numpang mandi terus Nyuci piring. Balik ke kampus lagi gitu. Dan Helmi ini gila memang. Jadi saya ingat dulu kita belajar tata buku ya. Tata buku. Bikin Bukunya Raca Lajur. Amaniuli kan. Betul, Amaniuli. Jilid 1 sampai 4. Kalau normal itu kan satu bab itu dikerjakan 2 soal, 3 soal sesuai perintah dosen aja. Nah, dia kerjain seluruh soal tuh. Kita ikut-ikut ke bawah. Ya memang jadi lumayan ngerti ya, tapi itulah semangatnya teman saya ini Helmi Yahya, luar biasa. Ya, kami dulu satu kelompok belajar. Jadi kami dulu bertiga ya, Man? Ya. Kami dulu bertiga karena satu kelas 25 orang. Nah, kami itu agak protes. Anak-anak Jakarta tuh sombong-sombong banget tuh. Ini anak Brebes, saya anak Palembang. Anak Bali. Anak Bali. Balinya bukan Denpasar lagi. Singaraja. Ya, jadi kami bertiga bikin kelompok namanya Aeroflot. Tidur di masjid. Padahal orang Bali ya, tidur di masjid. Orang Bali yang tidurnya pakai mukena ya dia. Pakai mukena dia. Dan berapa tahun kemudian baru ketahuan satu jadi menteri. Saya menjadi nggak jelas kayak gini, selebriti. Dan Komang itu menjadi pengusaha top. Ya. Pernah tahu nggak ada orang yang datangin Inter Milan rugi 11 miliar. Nah dia itu tuh. Nggak goyang tuh dia rugi. Nyoman Sudayana. Ya? Nyoman Sudayana. Sebetulnya yang sukses duluan ya apapun kategorinya ya, ini kawan saya nih. Jadi kita masih bekerja seperti biasa lah. Helmi sudah jadi public figure. Sudah jadi raja kuis. Sudah dikenal orang di mana-mana dan kita sebetulnya semua menengok, bahkan seluruh alma mater ngeliat Helmi sebagai ya salah satu role model untuk adik-adik kita lah. Jadi ya jalannya berbeda-beda tapi alhamdulillah sampai hari ini tetap bersahabat ya, saling support gitu. Dan ketika Helmi masuk ke TVRI sebenarnya kita punya harapan besar tuh. Siapa tuh bisa mereform 3 institusi ya, ada TV, ada radio, ada kantor berita. Tapi ya mungkin Helmi mesti mengalami hal yang mirip-mirip lah gitu. Ada faktor non teknis yang mesti dihadapi gitu. Menteri 2 tahun, dirut TVRI 2 tahun. Sama-sama pernah kalah pilkada. Iya, betul. Jadi masih waktu kuliah ya, saya dulu kan suka ngewakilin STAN itu baca puisi. Dia yang ngawal saya. Al-Azhar, Trisakti, Said Naum. Ya, saya pernah jadi juara baca puisi nasional. Puitisasi Al-Quran. Yang ngantarin itu calon menteri loh. Kita makan di warteg. Ya. Kalau boleh ya, Mi, Anda adalah salah satu orang yang ngangkat confidence level saya sebagai anak kampung ya. Tadi barangkali kompetisi dengan teman-teman Jakarta. Tapi sebenarnya kita niatnya kan baik. Ya. Dan Helmi membawa saya ke Said Naum, ke Trisakti, meskipun hanya jadi support, tapi kita ngelihat dunia kan. Sampai akhirnya ketika Anda
mimpin teater di kampus. Ya. Kita juga diajakin untuk main teater. Oh, iya, ngerti juga enggak tuh? Yang waktu saya jadi dipakai pocong jadi dukun, jadi jadi apa jadi eyang gitu. Kemudian saya membawa keranda kan? Pas Dirman bawain keranda, saya dibawa pakai keranda. Saya lupa itu, Man. Yang bawa keranda satu lagi siapa? Iwa, Man. Mantan Sekda. Sekda Jabar ya. Satu lagi Taufik, Abe Taufik. Bawa obor yang di depan itu kan. Jadi orang semua tuh. Iya. Hebat ya. Alhamdulillah lah kita survive ya sebagai. Alhamdulillah. Dan saya selalu ditanya oleh anak-anak, adik-adik juga. Nggak ada hal lain kecuali rasa syukur karena harus ngelihat perjalanan masa lalu gitu ya. Demikian berat. Iya. Man, tarik mundur, Man. Hidupmu, kita sama susah, kita bersaing dalam kesusahan ya, Man. Bapak saya pedagang kaki lima. Kalau Dirman punya cerita yang lebih... Iya, ayah saya guru, tapi beliau wafat ketika saya kelas 4 SD kan. Ya? Dan ketika saya mulai sekolah, beliau udah pensiun sebetulnya. Oke. Karena selisih sama ibuku cukup lebar, 21 tahun. Hmm. Ibu adalah istri kedua dari bapak, karena istri pertama wafat ya. Jadi gapnya lumayan jauh. Nah ketika beliau wafat, yang paling besar itu baru kelas 5 SD, kakak saya. Yang paling kecil 3 bulan. Very hard life. Berapa bersaudara? 6. 6 bersaudara. Ya. Kami survive antara lain karena pertolongan dari saudara-saudara tiri lah, dari ibu yang pertama. Yeah. Dan alhamdulillah ibuku itu baik sama anak-anak bawaan bapak kan. Jadi terus bahkan saya itu sejak sebelum sekolah sudah ngenger numpang di tempat salah satu. Ngenger itu apa sih? Ngenger itu bahasa Jawanya itu bahasa Jawa. Bahasa Inggris itu bukan? Ngenger itu numpang ya? sambil membantu-bantu. Jadi setengahnya bantu kerja, bantu bersih-bersih, bantu nyuci, kadang-kadang ke sawah juga. Dan itu yang saya alami sejak SD sampai SMA lah ya. Ibu nafkahnya apa? Ibu hanya tamat kelas 4 sekolah rakyat. Terus menafkahin Dirman dan saudara? Saya kalau ingat itu nangis kali sering nangis lah ya. Beliau tuh kerja dari mulai jadi buruh panen, buruh padi itu. Bahkan kalau musim tertentu sempat ke daerah Patrol di Jawa Barat tuh, karena di kampung sulit sekali. Sampai urusan dagang keliling, dagang kue, jahit baju kadang-kadang, serabutan lah. Tapi aku rasa beliau ini orang yang sangat tough ya kalau dalam bahasa sekarang. Saya malah menyebutnya dalam satu tulisan tuh, tidak sekolah tapi punya visi besar, visioner. Karena niat sekali, beliau mengatakan, pokoknya anak saya minimal harus tamat SMA, mau apapun caranya gitu. Jadi, saya barangkali disebut melenting ya, tung gitu ya. Berkat apa? Berkat kampus kita lah, STAN yang membuat orang-orang seperti saya ini, seperti kita ini bisa dapat pendidikan yang baik. Tanpa STAN kita nggak mungkin begini ya. Jadi itu keluarga kami dan membesarkan nama anak tidak punya sawah, orang desa kan, nggak punya sawah, nggak punya skill, nggak punya sekolah, nggak punya pendidikan, itu berat sekali. Alhamdulillah. Jadi saya kira-kira bisa bernafas tuh keluarga kami itu ketika kita tingkat 2 ya. Tingkat 2 kan udah mulai dapat gaji kan, dapat honor. Ya udah sebagian dari yang saya terima tiap bulan harus share ke adik-adik untuk sekolah segala macam. Terus berlangsung sampai anak-anak semua, adik-adik semua mentas ya, kayak gitu. Bahkan kalau boleh cerita sedikit, kita kan dulu dikirim ke Amerika ya, sebagian ke UK, sebagian ke Australia, teman-teman seangkatan. Kalau teman-teman itu kan dikasih sangu oleh negara, mungkin datang ke omnya dapat tambahan gitu ya, kira-kira gitu kan. Kalau kau? Aku bagi 2 tuh. Jadi uang saku untuk berangkat itu saya bagi 2, sebagian dibelikan gabah, padi, untuk stok supaya setahun ke depan ibuku tuh baik-baik aja gitu. Nah, alhamdulillah sih, ya cukup aja. Yang memang tidak bisa ngapa-ngapain waktu sekolah. Bahkan saya teruskan di Washington sambil subuh hari bangun jadi loper koran kan. Itu saya kerjakan untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada itu. Jadi semua ini menurut saya sih bagian dari proses kalau sekarang kali ya, proses pematangan ya. Untung nggak busuk gitu.
Tapi kita ngelihat ya teman-teman, saya udah ngelihat Dirman itu dari dulu udah kelihatan ya apa sikapnya, punya karakter, nggak mau kompromi, tegas. Padahal dia lucu juga gitu, bercandanya banyak dan juga seorang organisatoris. Dan kami ini walaupun bersahabat kayak dulur gitu, pernah bertarung juga. Kita pernah rebutan ketua satu senat dan saya kalah. Tipis, Pak. Tipis. Kejar-kejaran kita. Tipis. Ya, dia didukung anak masjid, saya didukung oleh anak non masjid. Tapi waktu saya tahu masa saya banyak, saya bantu Dirman. Kami di belakang ketawa-ketawa aja. Dan sejak itu, wah, Dirman memimpin apa organisasi panitia wisuda lah semuanya. Sudah kelihatan itu dia adalah seorang organisatoris yang luar biasa. Belajar di mana sih, Pak? Anak Brebes itu. Kalau harus recall ingatan masa kecil ya, saya numpang tadi ngenger di tempat seseorang, namanya Pak Rauf, yang aktivis Muhammadiyah. Oh. Pada waktu itu kan afiliasinya dengan partai politik kan Masumi atau Parmusi kan. Ya. Jadi beliau aktivis Muhammadiyah, aktivis partai juga. Nah di tempat itu, kebetulan nggak punya anak nih, beliau pegawai kantor pos. Di tempat itu Pak, setiap semesteran liburan mahasiswa itu kedatangan tuh anak-anak mahasiswa. Oh, Segera diskusi. Atau pokoknya jadi tokoh kampung yang menjadi rujukan. Dan beliau hanya tamat SMP tapi bacaannya luar biasa lah. Jadi segala majalah, Tempo, Panji Masyarakat, koran Abadi, koran Kompas segala macam langganan. Jadi, Kiblat jangan-jangan nih. Kiblat ada juga. Ya, ada juga. Bacaan Bapak. Jadi Kiblat Al-Muslimun ya. Al-Muslimun. Yang Panji Masyarakat yang Panji Masyarakat. Jadi saya beruntung tuh di hari-hari ke sekolah saya tuh baca sambil tadi melihat para aktivis pulang kampung atau datang ke situ. Jadi saya kan dengerin gitu ya. Mungkin itu nyerap sedikit-sedikit. Sampai saya ceritakan SMP itu kan sebetulnya SMP di kampung ya, di Brebes, tahu apa sih gitu. Nah dari situ saya tahu lewat komunikasi dengan dengerin orang-orang itu di tempat kakakku itu tahu bahwa ada koran kampus ITB. Yang waktu itu pemretnya masih ingat barangkali Heri Ahmadi. Tahu? Ya, gerakan di ITB lah. Nah, saya nulis surat aja supaya dapat kiriman itu. Sampailah dikirim ke SMP kan. Waktu itu kan kami SMP ya. Bangga betul tuh kalau dapat kiriman dari Jakarta, dari mana. Betul. Nah, karena korannya koran politik kan. Iya. Saya dipanggil sama kepala sekolah. Ini koran apa gitu. Saya rasa interaksi itu sedikit banyak memberi warna ya, sehingga ketika mulai SMA, saya kebetulan lumayan aktif, berprestasi lah ya. Pembimbingnya meminta saya masuk ke dalam pengurus OSIS ya. Ya terus ya disuruh suruh kamu ke bidang pendidikan gitu-gitu. Ke bawah terus begitu masuk STAN kan kita tahu semua tuh. Sebenarnya Anda yang ngajarin kita organisasi tuh. Saya dulu ketua komisaris tingkat satu ya. Tingkat 1, 3, 2. Dia wakil kelas tingkat kami gitu, kemudian jadilah ikut macam-macam kan. Helmi dan Dosi Matram siapa lagi tuh. Yang juga jadi tokoh belakangan di dunia masing-masing. Jadi tuh barangkali itu menempa terus sampai ke akhirnya kan kita masuk lagi ke tingkat 4 gitu, terus jadilah ketua senat secara mendadak gitu. nggak ada lah bayangan untuk itu, tapi karena ya didorong-dorong terus dan pola didorong-dorong sampai sekarang kan. Didorong maju ke gubernur. Anda juga sama kan, masuk ke gubernur. Itu mungkin yang ya. Jadi menarik itu saya dengan Mas Dirman itu. Terus kita sama-sama ketua Ikatan Alumni STAN. Ya. Jadi saya ini pengganti beliau. Jadi ketua alumni itu paling top Sudirman, saya pengganti. Saya sekarang menggantikan beliau, punya amanah juga. Saya akhirnya kan memaknai betul tuh, karena bagi saya, sahabat saya ini menunjukkan di mana-mana bahwa sikap anti korupsi itu dijalankan. Dirman salah satu pendiri masyarakat MTI ya Mas, masyarakat transparansi ya. Bersama siapa? Mari Muhammad. Ada Pak Mari, Eri Riana, ada Pak Kuntoro, ada Pak Nurholis Majid ya, Nurholis Majid ya. Tapi juga ada Pak SBY pendiri, Pak Budiono pendiri, Pak Malik Fajar almarhum pendiri. Jadi waktu itu kira-kira 98 itu kan
ada satu kegelisahan ya. Ya. Ini apa yang salah dengan Republik ini gitu. Nah, sejumlah tokoh yang nyebar ke berbagai fungsi itu kumpul, kemudian kami waktu itu sebetulnya paling muda lah. Jadi kita juru ketiknya lah. Juru ketik dari mereka. Nah, muncullah MTI, jadilah mereka-mereka pendiri dan saya ke bawah sebagai pendiri. Tapi sebetulnya idenya datang dari para senior yang concern, dan kami-kami yang muda-muda ini. Yang running. Yang Dirman running. jadi direktur ya waktu itu? Saya Direktur menjadi eksekutif sekretaris eksekutif ya. Sekretaris eksekutif. Jadi Oke. yang jalanin hari-hari lah gitu. Termasuk kemudian sebelumnya ada apa? Indonesian Institute of Corporate Governance. MTI melahirkan ICG. Karena MTI kan fokusnya di publik kan. Oke. Nah, ICG ke korporasi gitu. ICG sampai sekarang masih jalan dengan membuat satu Corporate Governance Index. Itu setiap tahun mereka mengeluarkan itu sampai sekarang alhamdulillah. Nah, MTI salah satu hasilnya adalah kita mendorong pendirian KPK yang ya sekarang Dan Dirman juga ada di tim itu ya. Saya Cikal masuk bakal dalam mendirikan, KPK, masuk ya? dalam tim drafting Ya. undang-undang segala macam. Siapa zaman tokohnya, Man? Pak Eri? Waktu itu Pak Eri, kemudian Prof. Romli ya. Prof. Romli ya. Kartasasmita, Ya. Pak Amin Sundaryadi Mas Amin. Kemudian ada orang-orang LSM seperti waktu itu siapa perempuan yang Irma Huta Barat ya. Irma Huta Barat. Huta Barat juga masih ikut. Terus yang dari pemerintah Pak Romli dan kawan-kawan yang di dalam payung Dirjen Hukum, Hukum dan Perundang-undangan ya. Dan waktu itu kami ya dipimpin Pak Mari langsung karena ketuanya beliau. Gerilya Pak ke kementerian, ke Seknek, bahkan ketemu presiden untuk memasarkan ide itu. Ketemu Presiden waktu itu Bu Mega ya? Presiden Pak Habibie. Pak Habibie, masih Pak Habibie? Pak Habibie, itu kan transisi. Menjelang ke Bu Mega ya? Betul. Oke. Nah, begitu Pak Habibie selesai, kita teruskan. Ya. Dan itu kan sudah jadi tap MPR bahwa satu ketika masih dibentuk lembaga anti korupsi gitu. Anti rasuah Iya, ya. anti rasuah. Itu kita ikut mendraft pasal yang menyatakan itulah. Terus gerilya ke partai-partai. Habis itu dorong undang-undang kan, undang-undangnya undang-undang anti korupsi. Nah, jadilah lembaga KPK itu. It's long proses dan lumayan menyerap pikiran-pikiran terbaik menurut saya pada waktu itu. Makanya kan kalau kita lihat sekarang mungkin tidak perlu dilebarkan diskusinya. Tapi kita semua prihatin lah dengan suasana bahwa KPK instrumen yang memberi harapan bagi tadi penegakan governance pemerintahan yang bersih itu kelihatannya sedang dapat momentum kurang baik. Nah, itu yang mungkin satu ketika mungkin menunggu momentum baru lah. Oke. Dari situ perjalanan Dirman ke BRR. Jadi masih ingat kita kan pulang sekolah tahun 90 awal. Saya 94, Anda duluan kan? 92. 92, saya 2 tahun kemudian. Iya. 94 pulang, ngurus IAI dulu kan? Iya, Direktur Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia. Yang Dan pertama, beliau melakukan modernisasi ya, IAI tiba-tiba menjadi sangat profesional. kita coba benchmark dengan kawan-kawan di Ya. ICPA. Dan saya pergi tuh ke Amerika, ke Kanada segala macam. Ke Australia karena diongkosin mereka untuk studi banding. Nah, pulangnya kita kopikan lah, kira-kira kita copy saja apa yang terjadi. 98 reformasi, bikin MTI ya. Sudah itu 2004 kan ada tsunami ya. Nah, saya pergi ke Aceh 2005. Bantu Pak Kuntoro. Pak Gontoro diangkat sebagai Deputi ya? kepala BRR, saya deputinya. Salah satu deputi. Jadi selesai dari Aceh, saya diundang oleh Pak Ari Sumarno untuk bantu-bantu reformasi atau transformasi di Pertamina. Pertamina juga nggak kalah seru tuh, karena touching sesuatu yang sangat sensitif, yaitu yang disebut sebagai urusan mafia migas itu. Sebetulnya saya nggak kenal Pak Ari, tapi saya dikenalkan oleh seseorang bernama Adam Schwartz. Adam Schwartz adalah tim leader dari McKinsey yang bantu BRR. Jadi dari situ, karena McKinsey kebetulan punya proyek membantu Pertamina kan. Nah, selesai dari Aceh saya dikenalkan. Mungkin bisa bantu transformasi. Nah, saya masuk, ditugasi pertama kali beresin corporate secretary setelah setahun, kemudian diminta untuk menata yang disebut Supply chain? integrated supply chain, ISC. Intinya itu sebetulnya menyatukan seluruh jalur rantai pasokan dari mulai minyak mentah, olahan sampai kepada BBM yang dijual ke masyarakat, ke umum.
esensinya apa? Esensinya memutus jalur perantara yang terlalu monopolistik kan, yang sering disebut mafia-mafia itu. Jadi memang seru dan saya nolak sempat 3 kali Pak tugas itu. Saya ingat bulan April pertama ditawarkan tahun 2008. Siapa yang menawarkan? Direksi Pak Ari langsung. Hari Sumarno. Kemudian bulan Juni ditawarkan lagi. Saya masih mengatakan, pertama saya bilang saya bukan orang teknis perminyakan Pak. Sebaiknya orang teknis lah. Saya mungkin bantu-bantu dorong governance-nya gitu. Kedua masih ditawarkan. Nah yang ketiga rupanya Pak Ari meminjam tangan banyak orang. Nah saya dapat pesan dari Menteri Keuangan, dari Menteri BUMN, dari Menko Perekonomian. Pernah nyangka jadi menteri nggak sih Bang? Menteri gimana? Kita dulu bercita-cita masuk sarjana aja kan setengah mati. Oh udah mewah banget. Iya, kan? Saya tuh cita-cita dulu eselon 3 itu udah mewah tuh man. Keluargaku miskin semua man. Nggak ada yang jabatan itu. Waktu psikotes kan kita dipaksa nulis kan? Betul. Cita-citanya apa? Kau apa nulis? Saya nulis direktur stan, Pak. Itu lah. Iya. Iya. Saya eselon 2 tuh. Iya, eselon 2. Udah mewah banget tuh. Iya. Dan itu saya kembali tulis ketika saya ngambil course namanya Executive Development. Terus suruh nulis career planning gitu. Saya tulis itu bahwa saya kepengen dengan rute begini. Direktur stan. Kenapa? Karena concern di pendidikan. Memang saya senang pendidikan sama ya barangkali nggak jauh-jauh amat lah. Pulang jadi dosen kan. Jadi dosen, di situ kan karir tertinggi dari dosen kan jadi kepala sekolah gitu. Kepala sekolah. Sesimpel itu kan? Ya nggak simpel sih. Tapi Allah memberi Dirman dan juga saya jauh lebih tinggi dari cita-cita kita, Pak. Ya ungkapan religiusnya tuh Masya Allah lah itu. Masya Allah. Aku dulu kabak itu udah mewah untuk saya. Aduh. Ini ada yang lucu nih. Ada yang lucu nih. Bagaimana melihat lingkungan ya? Kan barangkali saya minta maaf kepada orang-orang Brebes. Ekspektasi teman-teman di Brebes itu kan ya biasa-biasa aja lah gitu. Nah satu ketika saya ketemu, ditelepon. Waktu saya di Pertamina, corporate secretary. Saya corporate secretary ini. Corporate secretary itu kan di lehernya direktur utama kira-kira gitu kan. Nah kawan itu nelpon, ini masuk di mana? Nggih, yang dari SMA 1 Brebes, nggih SMA 1 Brebes. IPS lagi. Terus panjenengan di corporate secretary, leres saya corporate secretary. Di bagian apa? Enggak, saya corporate secretary gitu. Di bagian apanya gitu? Jadi si penanya itu masih berpikir saya kira-kira di bagian bawah dari itu semua lah gitu. Iya. Jadi pas saya jelaskan, enggak, saya ini baru diangkat jadi corporate secretary Pertamina. Oh, minta maaf. Jadi ekspektasi kita itu memang, ya sama saya juga merasa nyampe ke situ kayak dilemparkan saja gitu. Jadi kalau nanya kebayang jadi menteri, enggak lah. Malahan saya di dalam urean tentang diri saya kepada anak-anak tuh, sejak 2005 I feel I'm done gitu. Kenapa 2005? Karena saya pernah mengalami pekerjaan paling sulit, namanya BRR. Nggak ada pekerjaan lebih sulit dari BRR. Kalau deputi kan eselon 1 tuh, berapa sih? 40-an kali ya. Eselon 1, lapor langsung kepada menteri, dan sekali-kali sering duduk sama presiden, wapres gitu ya. Karena tsunami waktu itu jadi perhatian utama gitu. Jadi udah, sampai situ, saya habis ini apapun yang datang ke saya itu bonus saja lah. Dan selalu setiap kali penugasan selesai itu kembali ke kampus. Saya juga balik ke kampus, pengen ngajar, walaupun sudah tidak pegawai negeri ya. Jadi sesudah itu ya tiba-tiba ditawari masuk Pertamina kan. Cerita tadi. Dari Pertamina karena ada perubahan suasana, saya resign gitu. Gabung lagi sama induk saya, Indika namanya, Pak Arsad. Terus lagi asik-asik lah. Punya uang cukup, bangun rumah, nabung-nabung dikit buat anak sekolah. Terus ditugasi oleh masanya PSBY, Pindad kan? Pindad ya, Dirut Pindad. Itu juga karena kosong lama, terus akhirnya Pak Safri waktu itu Wamenhan, kemudian Pak Budiono sebagai, Pak Kuntoro sebagai
salah satu tim seleksi itu minta. Ini sudah banyak yang dimajukan ke Pak Presiden tapi nggak ada yang diterima. Terus namamu diajukan, kayaknya Presiden setuju, Pak SBY. Ya udah berangkat sana. Dan dari Pindad kan langsung ke SDM waktu itu. Sebelumnya sempat membenahin aset-aset TNI juga ya, Man? Oh iya, tahun 2001 ya, ketika saya di MTI dan running konsultan kecil lah. Nyoman bersama-sama tuh, Nyoman Komang ya. Nah, antara lain ditugasi tuh bebenah bisnis TNI. Jadi Undang-Undang TNI mengatakan pada sekian tahun sesudah undang-undang ini seluruh bisnis mesti ditutup dan diserahkan pada koperasi dan yayasan gitu. Waktu itu kan TNI punya banyak aset kan, Bank Arta Graha, hotel-hotel, hotel Borobudur ya semua. Ya. Hotel tanah-tanah banyak sekali lah. Di Bali juga ya, banyak asetnya. Kebun, tambang segala macam. Pesawat apa namanya? Ada udah nggak ada. Mandala. Mandala. Terus ada lagi yang operasinya di Papua, saya lupa namanya. Itu di bawah Mabes TNI. Nah, pada waktu Pak Sutarto tadi jadi Kasat, kebetulan kami kenal tahun 98 ketika reformasi lewat networknya Pak Eri lah. Ditugasi, bantu saya untuk beberes ini karena kan harus. Nah, dilalanya beliau jadi Panglima TNI kan. Jadi mula-mula hanya Angkatan Darat, habis itu beliau Panglima TNI. Seluruh TNI. Itu juga cerita seru sih karena kan kebetulan mitra-mitranya orang-orang besar, Pak. Nah, kalau ngomong ditertibkan kan artinya sebelumnya nggak tertib. Kayak gitulah. sampai rumah saya berapa hari itu dalam satu seri of peristiwa gitu. Didatengin orang, naik pagar, naik atap mobil. Yang terganggu ya? Iya, terganggu. Kita nggak bilang terganggu bisnis ya. Tapi apalagi ya kalau bukan urusan itu gitu. Ada lagi gitu. Tapi itu resiko ya, Mi, resiko dari pekerjaan. Tugas lah gitu. Jadi not big deal lah. Kalau ngelihat apa yang Dirman lakukan, selalu melakukan transformasi ya, penertiban, ada di macam-macam tadi ya. Jadi apa yang saya alami di TVRI itu nggak ada apa-apanya, teman. Beda medan, tetap aja ada tantangan besar, tapi mungkin beda medan saja. Tapi sama sebenarnya yang Anda lakukan juga kan ngadepin status quo yang luar biasa besar kan. Nah ini mungkin sejarah kita belum sampai ke situ ya. Dan misalnya mengapa pada waktu transformasi di TNI itu lancar? Karena the top leadernya kan support. Ya. Sampai selesai gitu. Top leader ya. Nah kebetulan orang yang dukung itu naik terus kan, sehingga kewenangannya lebih lebar. Itu yang membuat akhirnya Dirman dekat sekali dengan banyak jenderal ya? Mungkin ya karena ke Sapri Samsudin dianggap Wamenhan waktu itu ya? Wamenhan. Malah dengan Pak Safri itu saya kenal baik ketika beliau bolak-balik ke Aceh. BRR? Bukan, sebelum BRR. Sebelum tsunami. Kan operasi GAM segala macam kan. Nah, saya membantu urusan komunikasi publik sama ya strategi dari segi public policy segala macam. Jadi sering ngobrol, sering jalan bareng, nginep di Aceh sama-sama. Nah, pas beliau jadi Wamenhan, sekjen dulu kan, sekjen Menhan, terus komunikasinya. Nah, ketika Wamenhan, terus saya minta tolong misalnya Pak Dirman minta tolong nih, Pindad ditata gitu. Di Pindad pun Anda melakukan transformasi lagi ya? Belum lama karena tidak sampai setahun kan, tapi mungkin karena jadi naluri ya. Begitu masuk motret situasi, benahi gitu. Dan waktu itu kira-kira dua aspek lah. Satu, secara manajerial internal penting lah ya, ditata-tata gitu, itu makan waktu. Tapi yang kedua adalah bagaimana caranya Pindad itu kebawa dalam level global player gitu. Saya ke Afrika Selatan, saya ke Jordan, saya ke Jerman, ke Perancis. Kan sebetulnya Undang-Undang Pertahanan mengatakan kalau kita beli alat kepada pabrikan-pabrikan itu yang kita belum bisa bikin, harus ada ahli teknologi,
harus ada komponen lokal yang nah kemudian kerjasama sifatnya pemberdayaan. Nah kita coba dorong itu. Misalnya kita beli radar gitu ya, mobil yang memuat radar. Kita berhasil mengatakan kendaraannya nggak usah pakai dari situ dong. Pakai kendaraannya Pindad aja. Kan ada Panzer gitu. Ada Panzer ya. Apa namanya itu? Anoa. Ya. Keren sekarang kan. Itu sudah generasi ke-3, 4 kali ya. Keren banget. Bagus. Malah sekarang sudah ada yang sipil saya dengar ya? Iya. Udah jualan sipil tuh. Yang ya model untuk yang off-road itu ya. Iya, kayak Hummer gitu. Betul. Luar biasa, Mas. Ya kadang-kadang aku gini sih, ini gimana nih hidup ini kok dari mulai urusan senjata, minyak segala macam. Sekarang urusan darah itu. Urusan darah. Tapi dia dengan manusia. Sekarang Dirman menjadi Sekjen Palang Merah Indonesia. Iya. Tantangannya, Man, mencari apa? Plasma konvalesen. Darah. Sama secara naluri, saya sedang bebenah internal ya. Pak JK mendorong supaya dilakukan digitalisasi. Jadi bagaimana menjadi organisasi yang modern dengan IT sebagai basis untuk running gitu. Yang lain-lain menurut saya sih PMI cukup menurut saya membanggakan sebagai organisasi, relawannya tersebar dan sangat capable ya. Kemudian kultur organisasinya menurut saya sih sangat baik karena banyak orang-orang senior yang di situ di pusat, tapi juga di daerah tokoh-tokoh yang menurut saya sih tokoh yang dihormati oleh masyarakat. Jadi tinggal tadi mendukung internalnya saja, manajemen internalnya supaya lebih profesional gitu. Perannya PMI itu sangat dibutuhkan sekarang ya, dalam masa dibutuhkan banyak bantuan ya kan. Jadi kata orang-orang PMI justru ketika orang tinggal di rumah kita mesti keluar gitu, karena kalau orang susah kita datang lah. Jadi memang dalam keadaan sekarang terutama yang operasinya konsisten dari mulai COVID tahun lalu ya sampai hari ini PMI masih di lapangan. We are not claiming, tapi memang kita bisa mengerti orang kan takut ya. Ya. Tapi alhamdulillah teman-teman relawan itu dari mulai ngangkut penderita COVID sampai mengantarkan jenazah itu mereka kerjakan. Ya di antara itu yang di depan kan dihulu kan mulai dari penerangan, edukasi ya, bagi-bagi masker, bagi cuci tangan, terus sekarang masuk ke plasma, donor plasma konvalesen. Nah belakangan kita ingin dorong vaksinasi ini untuk mempercepat. Ya, harus dibantu nih. Ya. Man, kerjaanmu itu luar biasa ya. Dari mana sih punya keberanian, badanmu kecil-kecil aja gitu? Dari mana sih punya keberanian? Nggak semua orang sanggup juga ya kan? Jangan-jangan ini ilmu kepepetologi gitu ya. Karena dari kecil barangkali ya bisa hidup kalau nerjang tantangan kan. Untuk makan aja kan susah gitu. Untuk sekolah susah tadi. Susah. Jadi mungkin itu terbentuk. Ya udah kalau mau survive, mau do something harus berani menempuh tantangan. Jadi saya nyebutnya itu school of sorrow, man. Karena kita mungkin waktu dulu kan susah banget ya. Jadi Mas Dirman tuh lebih susah dari saya hidupnya. Saya sesusah-susahnya hidup saya waktu kuliah di STAN masih bisa bayar kontrakan. Mas Dirman ini numpang di Cawang, di Dino itu nih. Aku cerita ya, boleh ya? Ya boleh. Yang tidur di dapur atau apa? Kan nggak punya saudara lain kecuali saudara yang agak jauh, tapi kan anggarannya jadi dekat kan. Jadi ibu saya datang mengantarkan saya. Udah tolong deh. Udah tolong. Nggak ada tempat lain gitu. Terus beliau seorang polisi perwira menengah yang sangat jujur. Jujur ya. Jadi cara nyari tambahannya itu ngajar di kursus nyetir mobil gitu. Dan ngajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggrisnya cukup bagus. Nah karena itu rumahnya di kompleks, anaknya 3, kamarnya 2. Yang ikut di situ sudah 4, Pak. Saudaranya suami 1, saudara istri 3. Nah kami kan diatur bagaimana tidurnya kira-kira. Nah, nggak ada tempat lain, jadi bagian dapur dibagi 2 dengan lemari gitu. Nah di belakang lemari ada dipan nggak pakai kasur, pakai tikar lampit saja.
tikar pandan itu. Nah di pandan itu sudah ada yang menghuni Pak. Jadi saya duduk di kolong. Di kolong yang dipan itu dengan tikar gitu. Itu dipan dan kolong dihuni bertiga. Laki-laki semua kan tadi. Yang perempuan kan tidur di kamarnya, saudara yang perempuan itu. Nah, yang satu kebetulan senang begadang, Pak. Saya masih ingat namanya Endang tuh, main gitar, gondrong gitu. Jadi kalau malam, Pak, dia keluar aja. Nah, kami berdua bisa tidur tuh. Nah, begitu kita kuliah lah ya pagi. Iya. Dia tidur di situ. Gantian. Bergantian. Sip-sipan ini. Tapi saya juga salut pada namanya Mas Tarno tuh, saudara saya itu yang polisi. Dalam keadaan terbatas sebenarnya, tapi dia masih mau masih hidup dia, Pak? Udah meninggal. Dua-duanya udah meninggal. Dia udah sempat melihat Sudirman Said berhasil. Kalau nggak salah beliau meninggal, saya belum menteri. Istrinya tahu. Tapi sebelum menteri kan Dirman udah luar biasa. Iya, beliau ngikutin lah. Dan saya tidak pernah absen rasanya tiap tahun itu minimal datang Lebaran apa gitu. Sampai saya menteri juga masih saya hadir ke sana karena buat saya itu salah satu salah satu tonggak lah yang memungkinkan saya di Jakarta gitu. Walaupun tadi karena memang sempit sekali dan suasana begitu kita dapat gaji pamit, minta izin mau kos lah gitu. Jadi Mas Dirman itulah dia dulu tidur di kampus, tidur tempat saya dulu. Kami dulu ngontrak ada tiga pintu ya. Iya. Saya kamar paling belakang sendirian. Nah di situ Mas Dirman. Luar biasa ya. Makan warteg ya. Kayaknya kita bayar terus kalau warteg tuh ya. Warteg bayar lah. Walaupun kita minta banyak kuah kan. Iya. Tempe satu kuahnya banyak. Kuahnya banyak. Aduh, betapa ininya ya. Apa masa lalu itu ya luar biasa, Man. Makanya orang kan nanya tuh, Mi. Kenapa sih lu diberhentikan jadi menteri santai aja, masuk cagup, kalah juga. Ya gimana, itu kan pertama tadi 2005 saya sudah mengatakan selesai, karena itu selebihnya adalah bonus gitu. Nggak ada excitement berlebihan, juga tidak ada penderitaan berlebihan kalau diambil gitu. Selesai menteri ya tetap kembali Sudirman seperti yang normal kan. Begitupun ketika didorong-dorong kompetisi, ayo dicoba. Saya nggak punya apa-apa ya. Kalian yang ngongkosin gitu. Ya itu Jawa Tengah perlu ya oke jalan. Katanya nyaris menang kan. Walaupun orang bilang lebih baik nyaris kalah daripada nyaris menang kan. Tapi dulu dari tidak dikenal ya, Man. 0,7% Pak mulainya. 0,7%. Dan guber gitu luar biasa ya. Ya momentum ya mungkin belum. Tapi saya senang dengan kejuangan teman-teman ya, karena betul-betul kan bukan karena didorong oleh uangnya gitu. Saya sering ketemu dengan Mbak Ida juga tuh. Iya. Ya, jadi wakilnya beliau dulu cawakil ya. Calon wakil gubernur. Sekarang jadi menteri tenaga kerja. Iya. Masih berhubungan? Masih. Ya silaturahmi. Sama suaminya kan juga cukup dekat waktu kampanye. Mas Taufik. Banyak bantu saya di Komisi 1. Ya. Itu pendukung Taufik saya kuat tuh. Ya. Dan beliau ini lucu. Jadi saya berangkat dulu ke Amerika. Ya, saya lulus duluan. Mas Dirman ini di kloter pertama nggak lulus. Ya. Kenapa? Karena bahasa Inggris. Otaknya pintar banget. Jadi dia bilang bahasa Inggrisnya 2 step. Diterjemahkan bahasa Brebes dulu baru ke bahasa Indonesia. Aku bilang gini, boro-boro bahasa Inggris ya. Tahun 81 masuk ke Jakarta. Itu komunikasi saya slow sekali. Karena apa? Sistem berpikirnya kan bahasa Brebes kan. Jadi kalau dengerin Anda ngomong bahasa Indonesia, saya terjemahkan dulu. Nah ini ke bahasa Inggris gitu. Gimana tuh? Sementara saya udah menjadi tentor. Saya tingkat 1 tentor angkatan saya loh. Karena pelajaran bahasa Inggris. Banyak orang berutang pada Helmi nih. Kita harus katakan itu. Saat kelas itu, kita punya buku tebalnya 2 kali lipat dari ini ya. Iya, Ronald J. Taker ya. Elementary accounting gitu. Buku baru. Ngelihatnya aja udah panik kan. Iya. Setebal itu. Saya yang terjemah. Walaupun kalau naik bus kita gaya nih, pegang begini ya. Berharap ada cewek yang senang, nggak ada juga. Tapi kita nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Tentu waktu masuk dites kan. Tapi kan rata-rata anak daerah nggak sebaik. Kalau beliau kan sudah guru lah segala macam. Jadi kita tergantung pada Helmi nih. Setiap pekan beliau ngajar gitu, terus kita dapat sawabnya gitu. Alhamdulillah. Begitu ulang ujian,
Saya hair mereka lulus. Nah, itu itu- gempar stan. Nah itu yang misteri tuh Pak. Misteri, Apa tuh Pak? Kenapa tuh Mi? Jadi orang yang ngajarin sak kelas Accounting. ini Satu angkatan. satu angkatan Satu ya? angkatan Satu saja. angkatan. Satu angkatan. Bukan hanya kelas 17 kan? Bukan. Tapi yang 16 diajarin lulus semua kok Saya- dia hair gitu. Dulu katanya tuh ini mendiang Pak Sembiring ya. Itu Ini seorang ya anak sekarang hair tahu nggak tuh? Mungkin perlu hair itu dijelasin. ngulang ya. ngulang dianggap nggak lulus dan ada remedial kalau Ya, sekarang tuh. remedial. Ya. Saya yang ngajarin angkatan saya nggak lulus, disuruh ngulang. Gempar stan, Iya. gempar. Jadi tapi saya belajar banyak dari beliau, dari Dr. Andes T. Sembiring ya. Iya. Itu direktur stan pertama. Iya. Jadi itu hebat luar biasa, man. Kalau kita tahu direktur stan terbaik itu ya Pak Sembiring. Iya. Cuman Dr. Andes saja, man. Iya. Dan dia ngajarin saya banyak. Termasuk ternyata dia bilang kayaknya, saya juga nggak berani bertanya, untuk saya itu mungkin nilai 8 itu nggak cukup. Iya. Iya. Ya. Karena saya kan di kelas itu nanya, dan dia itu pantang ditanya. Saya nanya, dia nanya, saya jawab. Karena saya ada baca bukunya. Wah, saya di stan itu memang luar biasa lah. Dengan Dirman, kita tidur di masjid, ke warteg, berorganisasi ya. Saya di Stan English Club. Tapi Mas Dirman memang luar biasa berorganisasinya. Kita salut lah. Beliau mimpin banyak sekali organisasi. Saya bilang, wow, saya tidak bisa seperti seorang Sudirman Said. Ya, Ya aku selalu bilang Helmi itu punya bidang sendiri lah. Iya. Dan kekuatan figurnya luar biasa gitu. Dan saya kira sekarang di track yang baik. Saya dulu pernah membayangkan Amerika punya Larry King ya, seorang presenter yang sangat knowledgeable dan bisa menggali ya. orang-orang hebat, dan saya berharap orang kayak Helmi itu bisa jadi Larry King Indonesia gitu. Saya kira you are now in the track Ya. dan Inilah. alhamdulillah Inilah media saya, program saya, man. kalau saya organisasi barangkali lebih karena tadi terusan dari waktu di kampus ya, terus sampai hari ini pun begitu selesai urusan bikin apa nih gitu. Kemarin begitu selesai menteri, saya bikin sama teman-teman namanya IHN, Ya ini. Institut Harkat Negeri. Fokusnya pada Kajian pendidikan, kajian-kajian. sama leadership development ya. Jadi ngembangin. Kita baru saja ngeluncurin 3 sector leadership bootcamp. Jadi nanti kita ambil sejumlah anak-anak muda yang mid career, yang dari public sector, yang dari Keren. private, yang dari NGO, kumpulin jadi satu, terus I would invite you to be Sure, one Pak. of Baru the saya menawarkan diri, karena saya banyak sekali Iya. sekarang, man, dengan seminar-seminar saya punya 600 CEO binaan. Oke. Ya, yang CEO mastermind saya dengan Sandi Uno, dengan Gita Wariawan sama Mas Wowi. Ya, ya. Wow, man, saya tidak ada masa di mana saya lebih bahagia daripada sekarang. Bebas ya, nggak ada dewasnya, man. Saya tuh dengar kata dewas tuh trauma loh, Pak. Saya pernah ditawarin satu jabatan, saya ditawarin berapa CEO tuh. Saya bercanda aja, ada dewasnya nggak di situ? Kalau ada dewasnya nggak jadi deh. Trauma saya. Iya. Kalau saya boleh punya harapan ya, Mi, orang-orang kayak kita ini kan, ya we could say we are done lah. Tidak mencari apa-apa lagi lah, gitu, insya Allah. Cucu sudah ada kan, dan anak saya tinggal satu yang masih sekolah, yang bungsu. Semuanya sudah lulus bekerja, ada yang sudah punya anak. Barangkali sekarang waktunya bagi kita itu untuk Time to share lah. share dan ya mewakalkan diri. Mewakilkan diri ya. Publik. Persis. Nah, kalau kita bisa sama-sama grooming new leaders ya, Sure. sama itu kan baik, karena Indonesian talentnya luar biasa. Iya. Hanya mungkin butuh orkestrator Betul. yang capable ya. Dan potensi kita sebagai negara untuk menjadi negara kuat tuh Ya. yang luar biasa. I'm in, man. Ya. Please invite me. Nggak ada ambisi politik lagi kan? Nyalon-nyalon pilkada? Enggak lah. Saya sering ditanya, Budiman Tanu kan dalam satu kesempatan begini juga, kapok berpolitik. Berpolitik dengan P kecil selesai lah, artinya pertarungan gitu ya, kompetisi. Tapi P besar nggak boleh berhenti. Ya. P besar itu artinya kita tetap memperhatikan masalah-masalah kenegaraan, nulis gitu ya. Kemudian kalau ada kesempatan kasih training ke anak-anak, ya kita kerjakan. Itu sih nggak berhenti. We still ingin sebagai warga negara yang baik, ingin kontribusi lah. Nah, karena kita ini pernah
Anda pernah di TVRI, tahu betul bagaimana suasana nasional. Saya juga pernah di perang-perang nasional. Pengetahuannya kan banyak, nggak boleh membiarkan sesuatu Ya. itu. Makanya saya tulis jadi buku, Man. Ini nih. Ini terima kasih dikasih. Bukunya buku manajerial. Jadi nggak ada rasa baper, nggak ada apa. Saya pikir apa yang saya lakukan jadi TVRI itu kalau kita mau serius bisa berubah. Saya dulu sempat sampai nomor 8, Man. Dari nomor 15. Sebenarnya bisa kalau kita mau. Tergantung stakeholder yang lain juga. Bisa. Dan sebenarnya banyak capaian-capaian, saya menyebut contoh misalnya, siapa yang mengira bahwa Aceh itu bisa dibangun lebih baik daripada sebelum tsunami ya? Itu tidak lebih dari tadi. Karena stakeholdersnya mendukung, kemudian tangan-tangannya tangan bersih itu. Seluruh dunia mendukung. Dalam waktu 4 tahun dibangun kembali dan lebih baik, kata orang-orang Aceh. Kami jauh lebih baik daripada sebelum bencana, karena jalannya lebih lebar, sekolahnya lebih banyak, lebih berkualitas gitu. Jadi emang sebetulnya kalau lingkungan itu mendukung, artinya stakeholders mendukung itu, kita banyak sekali leaders yang saya tadi sebelum ke sini nonton diskusimu dengan Jonan gitu. Ya. Itu kan menarik juga. Seorang Jonan ahli keuangan masuk kereta api. Dan sampai sekarang kereta apinya masih legasinya dia. Kan banyak yang begitu, Pak. Banyak yang begitu. Jadi kalau if you are given 3 tahun lagi aja gitu. Kayak apa tuh TVRI? Kan gitu. Tidak bermaksud menyesali, tapi berilah waktu cukup untuk bebenah sehingga sampai pada level yang disebut sebagai unstoppable. Udah, siapapun yang masuk nggak bisa diobrak-abrik gitu. Allah udah nulisnya begitu, cukup 2 tahun kok di situ katanya. Aku waktu selesai menteri kan ditanya, kenapa selesai lebih cepat? Ya mungkin pinter, karena itu masuk kelas akselerasi gitu. Jadi Anda juga begitu. Kalau normal 5 tahun lah. Tapi karena pinter 2 tahun. Saya betul, Man. Saya itu kan looking from the bright side ya. Saya dikasih waktu 5 tahun untuk membuat orang kembali menonton. Setahun orang udah nonton. Udah selesai itu. Jadi walaupun saya diturunkan dengan cara seperti itu. Iya, TVRI ya kembali bangun ya. Brandingnya muncul kemudian orang memilih begitu ya, ditonton. Benar sekali. Ya sudah, jadi tugas selesai. Sekarang jadi dosen aja kita pengajar. Aku kalau tanya, Pak Helmy profesi apa? Mau tulis apa? YouTuber. YouTuber. Katanya YouTuber tuh profesi paling tinggi penghasilannya. Iya betul. Sama penghargaannya, Man. Aku selalu bilang, coba YouTuber yang menikah, saksinya itu Presiden dan Pak Prabowo. Nggak pernah kejadian itu di dunia. Jadi jadilah YouTuber, Deddy Gobuzier. Tadi pagi saya WA-WAan, dia udah sembuh alhamdulillah. Oh, Deddy. Ya, dia kena badai sitokin gitu ya. Jadi saya ke Miami dulu ngambil accounting. Beliau, saya udah pulang baru berangkat. Tapi semua iri dengan Sudirman Said. Kami lulusan STAN harus ngambil accounting. Sebenarnya nambahinnya itu cuma dikit. Iya kan? Orang literatur kita literatur Amerika semua. Beliau ngambilnya human resource ya. Human resource sama strategic management. Dari sekolah yang hebat lagi, George Washington. Lumayan lah, George Washington lumayan. Nggak jelek tapi juga bukan yang top. Tapi Sandi juga situ ya? Sandi situ. Sandi Uno juga di situ. Jadi George Washington ada namanya School of Business and Public Management. Jadi menggabungkan dua perspektif itu. Jadi orang bilang, tahu gitu kita ikut Dirman aja belakangan berangkat. Kalau kami dulu karena proyeknya adalah proyek pengembangan akuntansi, jadi harus ngambil accounting. Jadi anak STAN, ya disuruh ngambil accounting lagi. Helmy nggak mau cerita terus terang nih. Terus terangnya sebenarnya gini. Setelah kursus bahasa Inggris tahun pun, saya nggak nyampe nilainya gitu. Jadi karena sempat beberapa minggu tuh bolos gitu ya pada waktu ya namanya kursus ditinggalin pasti ketinggalan. Maksudnya ketinggalan pelajaran. Jadi pas ujian tinggal 3 poin kalau nggak salah. TOEFL itu minimal 550. Nah, 530? 560 apalah gitu ya. Atau 570. Saya 563 atau 560. Jadi kurang 3 poin. Terus sebagai orang yang lugu juga saya lapor kepada Pak Sukanto waktu itu kan almarhum kepala BPPK. Pak, saya sudah selesai kursus tapi saya kurang nilainya gitu. Karena itu saya mohon ditugaskan kerja apalah. Saya nggak minta-minta dinaik apa diberangkatkan lah, enggak, karena
saya nggak mau. Paling berangkatin bisa naikin di sana dong. Tapi kemudian beliau mengatakan gini, itu 3 poin kan pergi aja ke Amerika, paling seminggu selesai tuh, tes lagi gitu, Tes karena lagi. setiap hari mendengarkan Iya, orang bahasa Inggris. Ya tapi syaratnya begitu Pak, kita nggak mau gangguin. Ya sudah, kamu ikut program yang sebelah, yang tadi KTLN yang lebih fleksibel kan, setahun lagi bahasa Inggris Pak. Jadi Anda udah pulang, saya belum berangkat. Ya itu tadi karena boro-boro Inggris gitu, Indonesia aja diterjemahkan. Jadi inilah miracles lah, keajaiban sampai kepada tahap ini tuh. Nggak menyangka akhirnya memimpin banyak jabatan yang harus berkomunikasi secara internasional ya, Man? Iya, betul sekali itu. Tadi kan mulai dari BRR itu kan sangat internasional, Pak. Iya. BRR sangat. Saya ingat 782 NGO internasional ada di Aceh ketika awal pembangunan, dan kita masih menyaring gitu ya, bagi tugas. Anda rapiin semua ya? Ya, saya deputi hubungan kelembagaan dan sumber daya manusia. Jadi termasuk berinteraksi dengan para donor, ke DPR, MPR segala macam lah. Alhamdulillah sih. Anak Brebes. Dipaksa. Anak Brebes. Iya, kalau ingat itu ya. Aduh. Ya kembali tadi keajaiban lah ya, bisa sampai dalam perang-perang itu. Karena itu saya selalu mengatakan pada anak-anakku tuh, ya apa sih yang membuat ini semua gitu? 2 hal saja, satu kejujuran, kemudian deliver yang terbaik, kerja keras. Gitu. Kemudian selebihnya kasih ke atas lah. Oke, Dirman, saya tuh manggil dia manggil saya Mian sebenarnya. Saya manggil dia Darmin sebenarnya. Iya. Kami bertiga tuh dengan satu itu nyomet ya. Jadi Nyoman, ada anak Bali, anak Brebes, sama anak pinggirannya Palembang. Saya bukan orang Palembang juga aslinya. Pinggirannya Palembang. Kami bersatu dalam kelompok Aeroflot mengejar gitu, membuktikan kalau kita jangan dihina sama anak Jakarta lah. Dulu kita mengalahkan yang orang yang sepatunya lebih bagus dari kita. Karena sepatu kita jelek-jelek banget. Saya ingat nih ya, salah satu drive-nya Helmi luar biasa. Yang ingin dikalahkan nggak cuma mahasiswa, tapi juga ini nanti dosen nggak bisa jawab nih gitu. Nah, sisi lainnya memang kita jadi terpacu kan. Saya nggak tahu, ingat nggak kenapa kita bentuk namanya Aeroflot? Kalau nggak salah diusir dari Jakarta ya? Iya, jadi ada ditutup, airport ditutup. Jadi ada semangat pemberontakan lah kita itu ya. Kita nggak pantas dihina pokoknya. Dan ya berapa puluh tahun begitu cuma bertiga itulah. Satu jadi pengusaha besar, satu jadi menteri, satu menjadi selebriti. Ya kita nggak pernah tahu rahasia Tuhan ya. Iya, betul. Kita cuma wajib bersyukur Man. Iya. Nggak mau. Setuju. Jadi cucu 2, saya cucu hampir 4. Saya cucu 2 ya. Ya, menang saya di situ. Kalau jabatan kamu lebih itulah. Saya mentok cuma eselon 1. Nggak lama lagi. Kita mungkin dikasih Tuhan suruh jadi fast learner ya. Jadi pembelajaran cepat. Jadi nggak boleh lama-lama di satu jabatan. 2 tahun saja deh. Cukup. Kelamaan nanti ketahuan gitu. Kalau nggak jago-jago aman sebenarnya. Dan itu jadi sejarah ya, Man. Apa yang Dirman lakukan di kementerian ya, di BRR, di Pindad, ya sekarang di Palang Merah, di Pertamina, ya di Paramadina. Wah, just name it, banyak banget. Di Ikatan Akuntan Indonesia, merubah menjadi profesional. Ya, jadi itu adalah jejak dari seorang Sudirman Said. Ngomong-ngomong gini nih, aku kan lagi sekolah nih. Ya. Pengen menuliskan perjalanan tadi dalam satu dokumen ilmiah gitu. Jadi di exercise dengan metodologi lah. Gitu. Persis, Man. Saya lagi menulis buku, terinspirasi. Saya kan pernah di MIT, itu ada satu ilmu tuh. Yang dulu dipopulerkan oleh Steve Jobs. Bicara tentang connecting dots. Bahwa apa yang kita capai sekarang, itu adalah hasil dari apa yang terjadi masa lalu tuh. Kegagalan kita, penghinaan ke kita, dipecatnya kita, tidak mampunya kita mendapatkan apa yang kita mau. Saya kan pernah di IPB, Man, seangkatan dengan saya Didu. Tapi saya tahu di situ masih butuh duit kan, saya pindah ke STAN. Ya, saya gagal masuk fakultas kedokteran karena orang tua ngojek. Itu adalah menjadi faktor sukses justru.
termasuk kegagalan kita dalam kehidupan pribadi itu menjadi faktor sukses. Kalau Dirman mau, saya pikir bisa ditulis buku kayak gitu, teman. Katanya hardship itu lead to excellence ya. Betul. Jadi Betul. kesulitan-kesulitan yang kita lewati. Jadi kalau orang melihatnya kan dari kulit kadang-kadang ya. Iya. Misalnya berhenti dari satu jabatan seolah-olah itu satu bencana, padahal sebenarnya itu adalah bagian dari pematangan kita. Betul. Dan apalagi sekarang rasanya tadi sudah hampir 60 tahun usiaku kan. Sama. Kita sama-sama. Saya cuma lebih tua sebulan dari beliau. Helmi Maret, kau April kan? Kalau masalah tanggalnya mirip-mirip, 14 kan? Saya 6. Oh 6. Iya, 6 Maret. Saya 16. Jadi dia nggak boleh kurang ajar Mas. Saya lebih tua sebulan. Jadi kalau itu bisa kita manai sebagai proses pematangan gitu. Tadi Dirman mau nulis buku juga tentang itu? Aku lagi nulis disertasi. Oh, disertasi. Keren. Ambil S3 ceritanya? Iya. Pengen nulis mengenai three sector leadership. Jadi kan kebetulan saya jalannya kan dari mulai di pemerintahan, pernah di perusahaan, kemudian corporate, kemudian organisasi. Sosial, ya. Jadi itu mau saya coba rangkai dengan satu, ya mudah-mudahan bisa keren kan? memberi manfaat. Itu namanya connecting dots. Kuliah di mana, Dirman? SBM, ITB. Oh. Saya lagi ngambil online dari Cambridge. Ya, tentang digital. Ya, jadi online. Ya, saya pikir jangan pernah berhenti belajar juga. Kalau nggak, saya berhenti juga. Betul. Kan ada itu ya, ada istilah growth mindset ya. Betul, growth mindset. Dan itu yang ya ilmu baru lah. Ya harus kita tularkan ke adik-adik kita lah. Walaupun sudah, sebenarnya kalau nggak mau repot kan diem aja lah. Tapi enggak lah, kita belajar terus, membaca. Oke, Dirman, ada closing statement kira-kira? Ada yang ingin disampaikan? Mungkin ke adik-adik ya, ke junior-junior. Saya pertama ke Helmi dulu ya. Saya salut pada your apa istilahnya itu ketangguhan ya, resilience. Resilience, kegigihan, kemudian passion pada dunia entertainment dan juga public apa namanya? Istilahnya apa namanya? Urusan-urusan seperti ini. Itu your komunikasi publik, publik ya, public communication. Dan belakangan kan saya perhatikan mulai masuk ke nulis buku, kemudian menjadi coach, menjadi itu, saya kira profesi yang mungkin insya Allah sampai tua bisa kita jalankan sama-sama. Jadi terima kasih diundang di sini, satu kehormatan. Nah, kepada adik-adik kita, walaupun menurut saya kami berdua ini bukan contoh yang ideal ya, bagi adik-adik di STAN, karena yang ideal itu ya karena STAN di-create untuk government, terus stay di government sampai selesai. Tapi rasanya kami berdua juga tidak pernah lepas dari public service. Begitu ada panggilan ya kita kerjakan yang terbaik. Gitu. Nah, jalan kami barangkali tidak semulus yang dibayangkan, tapi kembali itu adalah bagian dari tantangan yang mesti kita hadapi. Gitu. Dan insya Allah kita banyak belajar dari situlah. Bahwa jalan tidak selalu mulus, tapi akhirnya kita memang punya titik keseimbangan di mana nanti kita bisa melanjutkannya gitu. Sure. Thank you Dirman, tetap sehat, tetap mengabdi. Terima kasih. Jadi ini talk show bukan talk show biasa gitu. Jadi kita ini ngobrol karena saya dengan Dirman ini ya dulur lah. Kita bersahabat, kita pernah tidur dalam satu kamar. Tepatnya dia numpang kamar gua sebenarnya. Kita berjuang bersama. Ya bersaing juga ya, tapi kita saling support sampai tua kita berhubungan. Saya kalah pilkada dia langsung datang, diajak teman-teman kita hibur ilmiah ya kok. Padahal saya ketawa-ketawa aja. Ya, jadi menurut saya banyak hal yang saya belajar banyak juga dari Dirman ya. Jadi semoga juga kita saling belajar. Karena manusia itu memang harus tidak pernah berhenti belajar. Beliau lagi ngambil S3, saya lagi ngambil satu online training ya di Cambridge. Saya cuman sombong-sombong aja, saya bilang saya udah pernah training di MIT, yang nomor 1 di Amerika, ya sekarang nomor 1 di Inggris. Ya, jadi semoga banyak inspirasi yang kita dapatkan. Ya, jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Thank you.